Para Romo, Bruder, Frater, dan Suster, serta Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Ada penulis yang mengatakan hidup manusia itu sebetulnya adalah rangkaian dari aktivitas meninggalkan dan meninggalkan. Tidak sebaliknya. Datang, datang, dan datang. Karena apa? Dunia ini bukanlah menjadi tempat atau tujuan akhir kita. Orang yang tidak kerasan tinggal, mungkin dia belum meninggalkan. Maka kadang saya pesan pada romo-romo yang mau pergi misi atau pindah, kamu tidak akan kerasan kalau tidak meninggalkan yang lama. Maka syaratnya bisa kerasan adalah meninggalkan. Kita tidak ada yang mau kerasan di kandungan ibu kita. 9 bulan 10 hari keluar. Padahal kalau milih di dalam perut aja. Mungkin kita berpikir enak jadi anak-anak. Tetapi sejatinya kamu harus juga meninggalkan masa kanak-kanak menuju jadi remaja. Kalau diurut-urut, terus siapa yang mau hidup itu selalu melajang, jomblo? Pasti juga harus memutuskan menjadi romo, suster, frater, atau menikah, atau tetap jomblo. Nah, harus ada keputusan ya, supaya kita pun bisa meninggalkan atau senantiasa akhirnya kita ini semakin sempurna. Ketika berkeluarga misalnya, lambat laun juga akan hidup sendiri loh ya. Anak-anaknya mulai pergi semua, berkeluarga, meninggalkan, akhirnya tinggal berdua. Akhirnya milih salah satu, bapaknya, suaminya, atau ibunya dulu. Secinta-cintanya mereka tidak mau kalau diajak, Bu, ayo Bu, ikut saya di makam sekalian. Ya nggak mau, Pak, pergilah sendiri Pak. Ya, aku ada saatnya. Saudara sekalian, kata meninggalkan menjadi juga semacam peziarahan. Maka tema yang dipilih di bawah tadi, ziarah kasih bersama kaum miskin, kaum rentan. Makna dari ziarah, perjalanan itu menjadi sangat penting. Tapi jangan lupa, yang penting itu bukan pada perjalanannya, tetapi pada tujuan yang kita capai. Saudara sekalian, kaitannya dengan masa Advent dan nanti yang akan menyambut Natal, peristiwa inkarnasi. Jangan lupa, kita Advent ini masa persiapan, tetapi yang utama adalah menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Persiapan tanpa tahu tujuan kemana, kita ngapain persiapan? Apa yang ditunggu? Nggak jelas. Sebaliknya, apa yang kita tunggu tapi tidak tanpa persiapan juga tidak baik atau tidak ada maknanya. Maka antara persiapan dan juga apa yang akan kita tunggu itulah semakin hari kita sadari sama-sama pentingnya. Saudara sekalian yang terkasih, sahabat Vincentian, masa Advent kedatangan. Kristus telah datang, Kristus yang berinkarnasi, menjadi manusia seperti kita. Kita hayati dalam hidup kita rayakan dalam liturgi kita, dalam penghayatan iman kita. Maka bacaan-bacaan yang kita dengarkan senantiasa bernuansa, berwarna harapan. Maka ada korona Advent yang samping-sampingnya berwarna hijau, daun-daun hijau, artinya itu adalah harapan. Lilin yang dinyalakan, harapan semakin kuat ketika di minggu ketiga Laudate. Kegembiraan kedatangan Sang Penyelamat semakin dekat. Sekali lagi, pengharapan yang dimaksudkan dalam masa Advent ini adalah
sikap iman bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Allah beserta kita. Kita diundang untuk menanggapi dengan sikap berharap, berjaga, berdoa, dan senantiasa berbuat baik. Allah datang kepada kita, mungkin kita tidak mampu datang kepadanya, tapi Dia datang. Bayangkan, kita tidak datang kepada Dia, tapi Allah datang. Ini sesuatu yang di luar dugaan kita. Allah yang begitu tinggi datang kepada kita. Bukan kita yang datang kepadanya. Kita diundang untuk berjaga, berdoa, bersiap-siap menyambut. Sekali lagi kata meninggalkan tadi juga kita dengarkan dalam Mazmur. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara sekalian, hidup kita yang sekarang ini kita isi dalam kebaikan-kebaikan. Ini adalah suatu peziarahan kasih. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya menggambarkan sikap berpengharapan yang menggambarkan kota Yehuda dan Yerusalem. Allah digambarkan sebagai pribadi yang mempersatukan bangsa-bangsa yang sedang, sekali lagi, berjalan menuju kediaman Allah. Bacaan pertama muncul beberapa kali kata berjalan, jalan, berduyun-duyun, yang bukan kebetulan Romo Ignaz bersama tim itu memilih ziarah. Kata ziarah cocok dengan biblis sekali bacaan ini. Kata dasar jalan sangatlah tepat, menggambarkan hidup kita sebagai suatu perjalanan. Segala sesuatu bisa terjadi di tengah jalan. Kita mengalami keterbatasan, tantangan, kelelahan, kepenatan. Ya. Mungkin sudah capek. Maka dulu waktu saya tugas di novisiat yang sekarang digantikan Romo Bastian ini, para frater itu di akhir program novisiat biasanya ada naik gunung. Pertanyaan yang sering muncul di frater-frater kalau lagi jalan itu, puncaknya sudah dekat atau sudah masih lama, Romo? Sudah jalani aja. Naik ya naik, turun ya turun, datar ya datar. Memang ada saatnya kita ini lelah, capek, kadang-kadang juga tambah konflik, tambah ketidakcocokan, karena kita masih dalam perjalanan, mungkin sekali. Namun kita jangan lupa, di situ ada penghiburan, di situ ada peneguhan, di situ ada harapan. Maka selama 2 hari ini, sebetulnya menjadi gambaran berjalan bersama. Saling berbagi, sejalan dengan semangat juga gereja universal yang mencanangkan gereja sinodal. Gereja sinodal itu apa? Beli bukunya Romo Sabudi. Senyum dia, ya. Masih ada Romo bukunya? Wah. Maka gereja yang mencanangkan gereja sinodal, gereja berjalan bersama, yang sudah dimulai tahun lalu dan berakhir tahun depan, Paus Fransiskus menegaskan sinode bukanlah suatu acara, melainkan suatu proses. Coba kalau pesan ini kita renung-renungkan, acara ini bukan acara, bukan kegiatan ya. Studi Saresian ini bukan acara, tetapi suatu proses. Ketika kita semua dipanggil berjalan bersama dalam bimbingan Roh Kudus untuk menemukan kehendak Allah dalam gereja. Ingat, ini bukan acara. Kalau acara nanti siang sudah selesai, tutup makan, pulang semua. Tapi bukan, ini bukan acara. Ini proses, gerakan bersama. Artinya apa? Terus berkelanjutan
perjumpaan kita di Salesian Vincentian ini bukanlah suatu acara, tetapi gerakan perjumpaan, berproses bersama, sehingga hal yang sudah kita lakukan bersama ini adalah berjumpa, mendengarkan, dan kemarin yang terakhir, berkomitmen, memutuskan. Ajakan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menyapa kita, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Nah ini menyemangati, mari berjalan dalam terang Tuhan, yang diulang juga dalam Mazmur. Pergi ke rumah Tuhan. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu dikasihi